Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Fahri Muhammadiyah dari kelas Ilmu Komputer 5. Di sini saya akan membuat video tentang ujian akhir semester Bahasa Indonesia yang berjudul tentang ejaan tanda baca atau EBI. Langsung saja saya akan membuat videonya. Ejaan tanda baca atau EBI. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan lambang-lambang yang dimaksud. Yang dimaksud adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dalam suatu bahasa sistem ejaan, lazimnya mempunyai 3 aspek. Yang pertama, aspek fonologis. Yang kedua, aspek morfologis. Yang ketiga, aspek sintaksis. Yang B, tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, Ainun Mardiah adalah bidadari tercantik di surga. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtiar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Contohnya, pukul 12.45. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, Andi membeli peci, sejadah, dan tasbih. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk. Contohnya, jika dia pergi, saya akan menyusulnya. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata Egi atau senang sekali. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, waktu hampir habis, tugas masih belum selesai. Yang kedua, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ibu membeli sayuran di pajak. Ayah sibuk bekerja di kantor. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, Ali ingin merakit PC, layar, keyboard, VGA. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, kurang asasin bagi Fani. Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ahmad, tolong tutup pintu bro, tanda seru. 5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya, di tanda hubung smash. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya, 1 hubung 2 hubung 2001. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata. Ulang, contoh, ada ibu-ibu guys. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi
penyisipan kata ataupun kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan utama kalimat. Contohnya, kemerdekaan itu hak segala bangsa harus dipertahankan. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tahun 1945 sampai 2021. Yang ketujuh, tanda tanya kalimat. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan dia pulang? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Sub-Zero pergi ke Extreme. Yang kedelapan, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, semangat. Yang kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus. Contohnya, jika dia pergi, kita akan mencegahnya. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi. Contohnya, dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan cermat. Yang ke-10, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, Pelangi ialah puisi terpopuler di kalangan anak-anak. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contoh, kata Ani, kau dengar suara brum-brum tadi. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Contohnya, terbaik adalah yang sangat terbaik. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, feedback balikan. 12. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Contohnya, Ahsan tidak memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh, laki-laki itu berasal dari negara Arab. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan di dalam bab 1. Lihat halaman 1-2. Perlu dibentangkan di sini. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Contoh,
perumahan itu dijual dengan harga 350 miliar unit. 15. Tanda penyingkat atau abstros. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, pagilah tiba. Sekian dari saya videonya. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.